Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Rayon PMII Cabang Ciputat Sahabati Rizky Amelia beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Rayon PIPA Sahabati Dewi Rahmadona. Yang saya hormati narasumber terhebat kita Sapa Senja kali ini yaitu Sahabati Fatmi Azahra. Yang saya hormati para senior-senior PMII yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati dan cintai sahabati-sahabati yang telah bersedia hadir pada acara Sapa Senja sore hari ini. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada layar Google Meet yang insya Allah penuh barokah ini. Amin, amin ya robbal alamin. Sholawat beriring salam, semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan tabiatnya. Mudah-mudahan akan sampai pada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Milda Syahdatin Niswah dari Biro Keilmuan Rayon PIPA selaku MC pada acara Sapa Senja kali ini dengan tema Citayam Fashion Week dalam perspektif Islam. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung masuk saja pada acara inti. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh sahabati Aisyah Nur Barokah. Kepada Kak Aisyah dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan kepada seluruh pengisi acara yang membantu mensukseskan acara Sapa Senja pada sore hari ini dan para peserta yang sudah mau meluangkan waktu untuk membantu mensukseskan acara Sapa Senja kali ini. Mungkin saya tidak banyak memberikan sambutan ya karena untuk mempersingkat waktu juga karena waktunya sebentar. Jadi mungkin saya hanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang ada di sini yang telah membantu acara dari Biro Keilmuan sendiri. Meskipun mungkin kita lagi riuh gitu ya acara masing-masing, tapi masih sempat meluangkan waktunya untuk hadir di acara Sapa Senja yang kedua pada sore hari ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Kak Aisyah atas sambutannya. Mungkin kita langsung masuk aja ya, kita simak ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Sahabati Fatmi Azahra. Kepada Kak Fatmi, dipersilakan. Mungkin pematerinya masih di jalan kali ya. Iya nih, halo Kak Fatmi. Mungkin kita tunggu dulu kali ya sampai 4:30, teman-teman. Iya boleh Kak.
Boleh Haikal dengerin lagu lagi aja sambil nunggu Kafat nih. Atau enggak, iya nih boleh diskusi. Asik. Oke dah, kalau dengerin lagu, nih gue nyalain lagu ya. Bahas tipis-tipis Citayam tentang Citayam Fashion Week. Sah. Iya sah, bahas Citayam Fashion Week dulu aja. Si JJ sama Bonge. Iya nih gimana menurut teman-teman nih, kan pasti berseliweran di sosmed kalian gak sih? Nah, pendapat kalian gimana nih tentang itu? Apakah bagus gitu, seru, atau udah ada yang pernah ke sono mungkin ke Citayam? Terus Ninik pernah ya? Nggak bagus karena nggak lihat. bikin macet jalan. Tuh nggak bagus, bikin macet jalan. Ninik gimana, seru Nik di sana? Nggak tahu, belum ke sana. Lihat di sosmed sih. Terus juga kurang mengedukasi, cuma mengedukasi fashion doang. Jadi orang seakan-akan berlomba-lomba memperbagus fashionnya gitu, bukan adabnya. Anjay. Iya sih, benar banget. Tapi sekarang kan ya alhamdulillahnya ya, kayak udah ditutup gitu. Ya betul, udah untungnya udah ditutup ya, udah sepi jadinya sekarang. Terus banyak juga kan yang cowok-cowok itu pakainya atau gayanya tuh kayak cewek-cewek, kan itu nggak boleh ya kalau dalam Islam. Iya, itu kan menyerupai wanita kan, itu haram kan kayak hukumnya tuh. Terus apa ya? Sebenarnya itu tuh ada kayak dengar dari berita-berita gitu kan, kayak cuman buat seru-seruan aja gitu kan. Tapi kayak ada yang menyalahgunakan, terus adanya kayak naik daun gitu, dianya kadang jadi sombong gitu sih menurut yang aku lihat di sosmed. Ada Iya sebagian betul. yang gitu. Ada sebagian yang kayak bangga gitu kan, terus bisa masuk TV, bisa gini. Tapi kayak adabnya pun kurang gitu. Terus apa ya yang waktu itu viral tuh kayak JJ gitu-gitu juga udah nggak terlalu kelihatan kan sekarang. Cuman kelihatan pas awal-awal doang, sekarang udah sepi lagi gitu. Iya sih, karena mungkin itu agak ada kesenggol sedikit ya. Kemarin aku lihat kayak di TikTok atau di mana gitu, di Instagram, ada kesenggol gara-gara marah-marah sih itu lebih. Nah itu sih karena mungkin adabnya juga harus diperbaiki ya, itu yang lebih nggak baiknya itu. Betul banget. Mungkin dia juga kan masih di bawah umur nggak sih, masih 16 tahun. Iya kayak mungkin mereka kan kayak seru-seruan aja nih gitu, kayak main-main gitu kan, masih belum ini. Dan sekolah pun pendidikan dibilang kurang ya gitu, karena dia butuh sekolah kan. Iya, masih jadi ABG labil. Iya mungkin kayak aku ya. Tapi di Enggak sini deh, ada yang kesana nggak sih dari kalian? Pernah nengok ke sono? jujur nggak pernah, malas banget. Tapi dulu awal-awal aku kepo banget, tahu pengen ke sono, pengen lihat. Soalnya kayak rame banget, seru Iya, kayaknya. iya sebenarnya pengen sih, ih seru nggak sih kalau ke sana gitu, tapi kayak malah akhir-akhir juga ngapain sih. Di awalnya kan yang di stasiun BNI City kan, dari situ tuh emang di stasiun BNI City kan emang tempatnya oke banget kan buat foto-foto, estetik parah.
Dari situ tuh anak-anak tongkrongan langsunglah dari Citayam mana aja di situ. Gitu deh, banyak banget pergaulan yang kurang di situ. Iya betul banget. Malah kebanyakan anak-anak kecil yang masih SD, SMP, ih berani-berani banget. Izin bertanya kepada kakak-kakak, kenapa SCBD sekarang sudah tidak viral? Mau bantu jawab? Boleh. Boleh ini jawab aja nggak apa-apa. Mungkin yang pertama bikin kemacetan ya. Terus yang kedua itu kayak yang cowok-cowok itu menyerupai cewek itu kan dalam Islam kan haram gitu kan. Nah di situ kayak kelihatan adab-adab pun adabnya tuh kelihatan kurang gitu. Jadi menurut aku sendiri emang harus ditiadakan sih karena apalagi fashion itu ya. Cukup Aisyah. Mm.
papaku adalah Larissa Rochefort. Agent favoritku adalah Butter. Silakan. MC Mbak, MC. Iya baik, karena kakaknya sudah hadir ya, alhamdulillah. Jadi acara selanjutnya kita langsung simak materinya aja nih dari Kak Fatmi. Kepada Kak Fatmi persilakan. Oke, terima kasih banyak Milda. Ini suara aku kedengaran jelas? Jelas, Kak. Jelas Kak, jelas. Halo sahabat-sahabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mendengar suara berisik-berisik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kedengaran suara? Ya, soalnya masih ada ini orang turnamen di dekat kosan aku. Turnamen 17. Gak apa-apa Kak, masih jelas suaranya. Oke, siap. Zulfa boleh minta tolong ini di share screen, Zul? Oke, siap Kak, OTW. Oke. Sebelumnya gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama ya kita tidak bersua. Ya, Citayam Fashion Week. Hari ini Citayam Fashion Week dalam perspektif Islam, gitu ya. Siapa sih yang belum pernah dengar kata Citayam Fashion Week? Coba, siapa yang belum pernah dengar sama sekali gitu? Ada? Atau semuanya udah pernah dengar? Atau bahkan menjadi salah satu bagian yang pernah ke Citayam gitu? Yang pernah ikut Fashion Week di sana, ada? Ada nggak? Zulfa ikut. Milda, gimana Milda, ikut nggak? Enggak Kak, nggak ikut. Oh, nggak ikut. Kirain ikut ya. Nah, jadi boleh di next slide lagi. Ini Zul. Nah, banyak ya beredar di medsos gitu. Kalau kita kata kuncinya kita ketikkan Citayam Fashion Week gitu ya. Nanti akan bermunculan nih, oh Citayam Fashion Week di sini, oh ternyata ada tokoh-tokohnya ini gitu ya, tokoh-tokohnya kayak JJ dan sebagainya, entah siapa gitu ya, mereka yang terkenal, yang viral gitu ya di Citayam Fashion Week ini. Itu, ya, contohnya ini nih, banyak sekali gitu ya. Nah, lanjut Zul. Nah, apa sih Citayam Fashion Week itu? Nah, CFW, biasa disingkat CFW ya. Jadi CFW itu kita tahu kalau mereka itu catwalk ataupun fashion show lah ya istilahnya, yang dilakukan oleh anak-anak di tempat di menyeberangi zebra cross gitu ya. Nah, remajanya baik itu yang berasal dari Citayam, Bogor, Depok, nah itu di kawasan Sudirman gitu. Nah, ini tuh ternyata mereka ini terinspirasi gitu ya. Terinspirasi dari apa? Terinspirasi dari Fashion Week ataupun fashion yang dilakukan oleh Paris Fashion Week gitu ya. Namun bedanya gini, kalau di Paris Fashion Week itu mereka yang melakukan fashionnya itu adalah desainer-desainer, model-model, artis-artis lah istilahnya gitu ya, yang elit gitu. Sementara di Citayam Fashion Week ini dilakukan terbuka oleh masyarakat biasa, oleh orang umum gitu. Nah, tapi mereka terinspirasinya dari situ gitu ya. Nah, kemudian dia bisa dilanjut lagi. Jul. Nah, kan karena materi kita adalah Citayam Fashion Week dalam perspektif Islam gitu. Jadi, bagaimana sih Islam ini memandang CFW itu?
Kalau menurut kalian sendiri bagaimana nih pandangan Islam? Kan kita Sapa Senja ini diskusi ya istilahnya. Jadi kita diskusi nih, jadi tidak ada yang menjadi guru ataupun menggurui, tapi sama-sama berdiskusi, bertukar pandangan, bertukar pendapat di sini. Silakan, kalau menurut kalian sendiri, siapa yang mau ngomong nih? Citayam Fashion Week itu bagaimana sih Islam memandangnya gitu? Apakah Islam menganggap, oh ini haram gitu, oh ini halal gitu, oh ini mubah, atau gimana nih pandangan Islam terkait CFW ini? Ada yang mau berpendapat? Ada? Boleh kali Zulfa, Kak. Ya, silakan Zulfa. Boleh banget. Mungkin kalau menitik satu permasalahan kayak haram atau halal, sebenarnya dari kita pun yang punya ilmu sedikit itu nggak pantas ya. Jadi Zulfa hanya memberi pandangan bahwa CFW ini banyak mengandung negatif gitu, karena dari fashion kan, dari Islam pun udah ada tuh di dalam hadis disuruh perempuan khususnya disuruh nutup aurat. Jangankan perempuan, laki-laki aja ada batasan auratnya gitu tuh. Oke, terima kasih Zulfa atas pandangannya. Jadi kalau terkait hukumnya kita tidak bisa ya menghukuminya gitu, karena kita kan juga sama-sama masih belajar gitu. Kita bukan ulama, bukan bagian-bagian dari ulama yang berhak untuk menghukumi itu. Gitu. Oke, makasih Zulfa. Mungkin bisa di next slide Zul. Oke, nah ini nih cuplikan ya, cuplikan dari gambar. Di balik viralnya Citayam Fashion Week, ternyata mulai bermunculan bibit kaum lagi bete gitu ya di sini dan menjadi sarana panggungnya. Nah, mungkin bisa dilanjut next slide. Udah mulai kepikiran ya ke arah mana nih gitu. Nah, tadi udah kita lihat nih cuplikan berita gitu ya. Yang ditampilkan di slide sebelumnya. Nah, CFW ini kalau menurut kalian itu sebuah kemajuan atau sebuah kejahiliahan? Coba. Ada yang mau berpendapat? Nih, di bawahnya dikasih keterangan. Tergantung sudut pandangnya yang kita gunakan. Apakah kita memandangnya dari sudut pandang sebagai seorang muslim, ataupun kita memandangnya sebagai sudut pandang orang yang berpikiran sekuler. Nah, coba. Ada yang mau berpendapat? Boleh nih, tadi udah Zulfa nih, silakan yang lainnya. Ini ada siapa aja sih di sini? Ada Aisyah, Pres Oji nih, ada Pres Oji nih, ada Haikal, Helga, Heni, ada Indra, Milda, Nabila, Neng Sri, sama Nini nih. Gimana nih? Ya, oke. Kak. Sekarang lanjut next. Ya, siapa nih? Mungkin kalau dilihat dari kemajuan itu, CFW itu sebuah wadah ya buat remaja-remaja dan khususnya orang-orang Indonesia mungkin membantu modernisasi pakaian dari Indonesia gitu sendiri. Mungkin kalau dari kejahiliahannya ya memang banyak minusnya gitu. Oke, makasih Zulfa atas pendapatnya. Ada lagi yang mau berpendapat selain Zulfa? Ada? Kalau tidak ada, lanjut ke next slide, Zul. Sama sih, Kak. Ya, boleh lanjut next slide-nya ya. Nih, nah. Jadi, tadi kan tergantung sudut pandang kita ya. Sebagai seorang muslim, tentu sudut pandang kita
segala sesuatu harus dilihat berdasarkan baik tidaknya menurut ajaran Islam, ilmu syar'inya gitu ya. Ini sesuai hukum Islam nggak gitu? Ini melanggar hukum Islam nggak? Ini dibolehkan nggak gitu di dalam agama Islam? Nah, sebagaimana tadi yang udah ditampilkan di slide sebelumnya, bahwa di dalam CFW ini bukan hanya mereka sekedar fashion doang gitu, sekedar fashion ataupun sekedar berjalan di zebra cross doang, bukan hanya seperti itu. Ternyata di sini mereka juga memviralkan gitu ya, praktek-praktek menuju arah LGBT gitu ya. Sebagaimana yang kita ketahui juga, LGBT ini kan sangat dilarang gitu ya, bahkan orangnya gitu ya yang melakukan LGBT ataupun penduduk yang mendukung LGBT itu sebagaimana kaum Nabi Nuh terdahulu gitu ya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, ditenggelamkan satu kampungnya gitu. Nah, jadi jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik, kita sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas penduduknya itu muslim gitu ya, jangan sampai kita ikut memviralkan ataupun ikut mendukung gitu ya adanya praktik-praktik LGBT yang menjadi panggung mereka gitu. Jadi udah tahu nih Fashion Week lagi viral, Fashion Week di Citayam ini lagi ramai diperbincangkan. Nah, kaum-kaum pelangi seperti ini mereka menjadikan ini sebagai panggungnya gitu. Panggung untuk apa? Panggung untuk mereka menampilkan diri gitu secara terang-terangan. Nah, itu yang tidak dibenarkan gitu ya. Kemudian bercampur baurnya laki-laki dan perempuan secara bebas. Nah, sebagaimana dalam agama Islam sendiri kita juga tahu ya bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu dilarang keras gitu ya untuk bercampur baur tanpa ada suatu keperluan gitu, tanpa ada keperluan yang memang benar-benar mendesak ataupun keperluan yang memang benar-benar karena itu sebuah keperluan penting gitu. Kalau sekadar campur-campuran, apalagi sampai nauzubillah min dzalik ya, kayak pelukan ataupun dan sebagainya gitu. Nah, itu jangan sampai gitu. Nah, kemudian tidak menutup aurat, tadi juga udah disampaikan juga ya. Tadi Zulfa juga ya kalau nggak salah yang memberikan pendapatnya gitu ya. Kita lihat sendiri kan ataupun kita mendengar berita-berita tentang kita yang Fashion Week ini, anak-anak muda bergaya memamerkan busana mereka, tapi busananya itu tidak sesuai gitu dengan syariat Islam gitu ya. Mereka memamerkan auratnya. Jadi banyak sekali gitu mudorotnya di sini gitu ya. Mereka dengan terang-terangan nih berlaku maksiat gitu. Padahal yang orang yang sembunyi-sembunyi saja berlaku maksiat Allah murka, apalagi yang terang-terangan gitu ya, sangat baik. Nah, terus lanjut Jul. Aduh, ramai banget nih di sekitar kosan. Nah, tadi kan terkait LGBT, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, apalagi ya, termasuk dalam salah satu tanda akan datangnya hari kiamat itu apa aja sih? Salah satu tandanya itu adalah laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki, kemaksiatan, kejahatan yang merajalela di mana-mana gitu ya. Jadi dengan orang-orang seperti ini gitu ya, dengan yang dengan terang-terangan melakukan kemaksiatan gitu, apalagi yang kaum-kaum LGBT gitu ya, kaum-kaum pelangi itu. Nah, itu juga secara tidak sadar gitu telah mempercepat nih tanda-tanda kiamat gitu ya. Nah, padahal apakah kita udah punya bekal yang cukup untuk menghadapinya? Jangankan kiamat besar gitu ya, kiamat sugro, kematian saja kita belum punya bekal untuk mempersiapkannya gitu ya. Nah, jadi jadi jangan sampai nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang seperti ini. Next, Jul. Nah, benar ya, tadi banyak sekali dampak negatif daripada CFW ini gitu ya. Mungkin dampak positifnya ya, sebelum kita berbicara dampak negatif, dampak positifnya mungkin sebagai ajang gitu ya, untuk dikatakan ini sebagai ajang untuk anak muda berekspresi gitu ya, sebagai ajang untuk anak muda menampilkan potensi dirinya di Citayam Fashion ini. Juga pas rame-ramenya kemarin juga itu meningkatkan perekonomian para pedagang kaki lima dan sebagainya, itu juga ada dampak positifnya. Tapi tidak sedikit juga dampak negatifnya gitu ya. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia juga sekarang masih belum bebas gitu dari yang namanya pandemi COVID-19. Nah,
dengan adanya orang rame-rame, berkerumunan, berkumpul, dengan alasan yang mungkin bisa dikatakan cuma alasan main-main saja gitu ya. Nah itu bisa menjadi klaster baru nih dari penyebaran COVID-19. Karena sebenarnya Indonesia itu tidak baik-baik saja. Indonesia itu masih banyak sekali kekurangannya, terutama dari COVID-19 kita belum tuntas dan berbagai hal lainnya. Kemudian berpotensi menimbulkan kriminalitas. Kenapa dikatakan demikian gitu ya? Kemarin kakak sempat baca di berita salah satu artikel. Nah, di sini memunculkan peluang untuk orang-orang melakukan kejahatan. Salah satu contohnya pencurian, pencopetan, dan sebagainya gitu ya. Jadi, itu sangat-sangat memungkinkan untuk terjadinya tindak kriminalitas. Nah, kemudian, perusakan fasilitas publik. Nah, kenapa dikatakan bisa merusak fasilitas publik? Ramenya orang-orang berkumpul ya, mereka makan, minum, terus buang sampah sembarangan, itu bisa merusak fasilitas publik. Terus pelanggaran lalu lintas, sudah jelas ya, mereka melakukan fashion week-nya di mana? Di jalanan, yang mana jalanan itu tempat orang lalu lalang gitu ya, tapi digunakan untuk fashion week, jadi itu juga termasuk salah satu pelanggaran lalu lintas, karena bisa menghambat gitu ya, mobilisasi perjalanan kendaraan-kendaraan. Terus terabainya pendidikan anak. Nah, anak itu adalah peniru yang terbaik. Jadi dengan mereka melihat fenomena-fenomena seperti ini, anak itu akan cenderung mengikutinya. Jadi pendidikan yang seharusnya anak itu kita contohkan dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa meningkatkan potensi dirinya, tapi malah disuguhi oleh hal-hal yang bisa kita katakan kurang anfaedah gitu ya, seperti ini gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah fenomena LGBT yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Next, lanjut. Nah, terus kita berbicara tentang dampak, kita berbicara tentang kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh CFW ini, gitu ya. Nah, terus solusinya bagaimana, gitu ya? Pasti setiap ada masalah harus ada solusi, gitu, yang tepat. Sebagaimana kita ketahui, kalau Citayam Fashion Week itu juga dijadikan ladang untuk teman-teman di luar sana berkreasi, menampilkan diri. Jadi kita solusinya ya mungkin buat pemerintah ataupun buat siapapun gitu ya. Nah, kita harus bisa memberikan ruang kreasi kepada pemuda dalam meningkatkan potensinya gitu. Jadi harus memberikan nih ruang kreasi yang sesuai gitu ya. Ruang kreasi yang bisa meningkatkan potensi tiap anak muda ini. Karena kan dikatakan pemuda itu ya adalah agents of change gitu ya, adalah agen perubahan gitu. Nah, jadi dengan memberikan anak muda ruang kreasi untuk mereka meningkatkan potensinya itu, dampak baiknya juga buat siapa? Saya buat si pemuda itu sendiri, juga buat bangsa ini tentunya gitu ya. Karena semakin banyak generasi-generasi muda yang berpotensi, yang memiliki karya-karya hebat, itu juga bisa mengharumkan nama baik bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian, perbanyak dakwah inklusif yang menarik dan menyenangkan. Nah, kebanyakan dakwah itu terlalu eksklusif. Arti eksklusif itu bagaimana? Dakwah itu kita hanya mendakwahi ataupun memberikan suguhan-suguhan dakwah itu hanya di dalam bagi mereka yang udah mau belajar, yang dalam fase hijrah gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa loh berdakwah secara inklusif, artinya secara menyeluruh, secara terbuka. Coba deh, Citayam Fashion Week itu kita jadikan acara tabligh gitu ya, tabligh akbar, ataupun kita jadikan di situ ternyata sebagai ajang dakwah yang menarik gitu kan. Nggak apa-apa dakwah di sekitar jalanan atau di mana gitu ya, itu kan lebih kayak menarik gitu, menarik orang-orang, dan juga sasarannya tidak hanya orang-orang yang mau belajar agama, tapi orang-orang yang tadinya mereka cuek gitu ya, atau tidak mau sama sekali belajar agama, menjadi ya sedikit-sedikit mereka ngelirik itu lagi apain sih. Misal kita mengadakan kajian di ruangan terbuka, lagi ngadain kajian tentang apa nih misalnya gitu ya. Nah, di ruangan terbuka nih kita bikin tenda lagi, kita gelar karpet gitu ya, di ruangan terbuka di alam gitu ya. Pasti orang-orang yang lalu lalang itu akan melihat itu lagi ada ngapain sih gitu. Setidaknya mereka akan sedikit kepo gitu ya. Oh, itu kayaknya lagi ini deh, lagi ngaji gitu, ngaji apa gitu. Nah, setidaknya mereka akan kepo, oh ternyata seru juga ya gitu ngaji di alam terbuka ataupun di mana gitu. Jadi sebenarnya dakwah-dakwah yang inklusif seperti inilah yang dibutuhkan di masa sekarang ini. Kemudian kita harus ingat gitu ya,
dalam mengembangkan diri ini ya, dalam mengembangkan diri itu bukan hanya dunia yang menjadi tujuan, tapi juga akhirat tempat kembali yang kekal gitu ya. Kebanyakan orang termasuk mungkin kita sendiri ya, yang lagi dalam fase mencari jati diri, mencari apa sih keinginan kita gitu ya, dalam fase untuk mengembangkan diri gitu ya. Kebanyakan kita kadang berpikir, oh bagaimana sih gitu. Pernah nggak sih kita kepikiran selain materi dunia itu, apa sih dampaknya nanti buat akhirat kita gitu? Apakah ini bisa men-charge iman kita? Apakah ini bisa menjadi bekal kebaikan untuk setidaknya untuk diri kita gitu ya, dan juga kalau lebih baik kemaslahatan umat gitu. Nah itu juga harus kita pikirkan. Jangan sampai kita menjadi manusia yang egois. Artinya apa? Manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi mengabaikan kepentingan orang lain gitu ya. Udah. Next slide, kayaknya udah ya. Ya, udah selesai. Sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Silahkan saya kembalikan kepada Milda selaku moderator pada hari ini. Ya baik, terima kasih kepada Kak Fatmi yang telah menyampaikan materinya. Mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya jawab aja ya Kak ya. Ya, Mangga boleh. Mau sesi tanya jawab atau menyampaikan pendapat juga boleh. Buat kakak-kakak dan teman-teman, ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang tren yang sekarang, Citayam Fashion Week, kali aja gitu, ada yang udah pernah ke sana, terus udah ngeliat situasi realnya di sana kayak gimana. Atau kalau ada yang mau bertanya juga boleh. Mungkin kita buka sesi tanya aja kali ya, buat hadirin yang ingin bertanya bisa raise hand dan open mic. Atau jika ada kendala bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ini rame banget nih di sekitaran kosan aku. Kalau semisalnya nggak ada yang bertanya ataupun nggak ada yang mau didiskusikan, nggak apa-apa Milda, diiniin aja. Oh iya, ya Aisyah. Oh ada juga, iya. Iya izin bertanya Kak, kan sekarang CFW udah tutup, kira-kira dampak buruknya ada nggak sih Kak untuk sekitar? Kan kalau dampak baik pasti ada ya, salah satunya mencegah generasi muda buat nggak terjerumus ke pergaulan yang salah. Gimana tuh Kak? Apa mau ditampung dulu Kak pertanyaannya atau mau langsung Kak Fatmi jawab? Boleh langsung dijawab aja kali ya. Oh iya boleh Kak. CFW udah tutup, iya bener udah ditutup, iya CFW. Nggak tahu ya ditutupnya karena apa gitu ya. Tapi salah satunya tadi karena memang banyak tokoh yang menentang gitu ya. Salah satunya itu Khalil, itu siapa ya? Khalil itu Bapak Menteri Agama ya. Nah, itu beliau itu kan juga kayak ini ya, memperhatikan juga gitu perkembangan daripada CFW ini. Dan mungkin salah satunya itu. Kemudian sebelum ditutupnya itu kan ada berita ini ya tentang pengklaim HKI. HKI daripada CFW itu mungkin pernah dengar gitu ya, sahabat-sahabati, yang diklaim oleh salah satu aktivis Indonesia gitu ya.
dia mengklaim bahwa HKICFW ini gitu. Nah, terus apa sih dampak buruknya gitu? Ada nggak sih dampak buruk CFW yang udah tutup ini gitu ya? Dampak buruknya apa ya? Dampak buruk CFW yang udah ditutup ini sebenarnya kalau dilihat emang bagus ya. Maksudnya udah nggak ada lagi gitu yang generasi-generasi yang maksudnya kayak influencer ya, kita katakan influencer dalam hal-hal yang seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk dampak buruknya itu sebenarnya bukan dikatakan dampak buruk, tapi mungkin lebih ini ya, para pedagang-pedagang kaki lima di sana gitu, yang awalnya mereka ramai didatangi oleh pembeli karena ramai pengunjung yang datang ke sana. Nah, mereka menjadi kayak, oh mungkin dagangannya sepi gitu sekarang karena udah nggak rame lagi, nggak seramai dulu lagi gitu. Mungkin itu ya kali kalau menurut kakak gitu. Mungkin sahabat-sahabat yang lain, kalau ada tambahan boleh banget nih, kita sesinya diskusi teman-teman gitu. Jadi bukan pemateri ataupun penanya, tapi semuanya di sini kita berdiskusi. Tuh. Itu Milda, kakak kembalikan lagi ke Milda. Iya, baik. Terima kasih Kak Fatmi atas jawabannya. Buat teman-teman dan kakak-kakak yang lain, kalau mau nambahin boleh, atau ada lagi yang ingin bertanya? Sampaikan aja. Aku mau nanya. Oh, siapa? Zulfa, boleh Zul? Iya, jadi sekarang kan banyak dakwah-dakwah yang ya kita tahu banyak dakwah yang dari YouTube, terus juga banyak dakwah langsung kayak kajian kuliah bersama di ini aku sebut aja ya Kenduri Cinta dari pembawaan Cak Nun. Nah, menurut kakak itu sebuah pengembangan diri dunia atau sebuah pengembangan diri akhirat, Kak? Oke, Zulfa, makasih pertanyaan. Berarti terkait dakwah ya, dakwah secara online dan juga dakwah secara offline gitu ya, Zul ya? Iya, betul, Kak. Maksudnya lebih ke sebenarnya anak-anak generasi kita tuh lebih cocok mengikut dakwah kemana gitu. Oke, kalau menurut kakak gitu ya, coba tujuan dakwah itu apa? Coba menurut kalian tujuan dakwah itu apa? Coba Zulfa mencari kebenaran bukan? Oke, menurut Zulfa mencari kebenaran. Kalau Milda apa Mil? Kenapa Kak? Tujuan dakwah menurut Milda apa? Tujuanku menyampaikan kebenaran. Oke, menyampaikan kebenaran, mencari kebenaran, menyampaikan kebenaran. Aisyah, coba apa nih Aisyah? Menyebarkan kebenaran, Kak. Oke, menyebarkan kebenaran. Haikal. Apa Haikal? Menurut Haikal, tujuan daripada dakwah? Haikal, Helga, Heni. Coba apa nih? Helga, Heni, Nabila, Nengsri, Nini, Uun. Boleh disampaikan lewat chatnya ya. Apa nih tujuan dakwah menurut kalian? Kalau dakwah menurut kakak, ini ya, dakwah menurut kakak itu adalah sama seperti kalian, ya, sama seperti kalian gitu ya. Jadi dakwah itu adalah untuk menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan kebenaran, menasihati, gitu ya. Jadi kita mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perilaku mungkar, gitu ya, mencegah dari perilaku jahat. Nah, selain itu juga ketika untuk mendengar kajian-kajian ataupun tausiah-tausiah gitu yang disampaikan oleh ustadz, ulama, kiai, syekh, itu kalau bagi kakak ketika mendengarkan kajian itu adalah sebagai charge iman. Nah, kenapa kakak katakan sebagai charge iman? Karena nih, boleh jadi nih kayak kajian tentang Ramadan mungkin.
ya, standar kajian tentang Ramadan. Ayat yang dibawa tentang Ramadan, ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 183 selalu dibacakan berulang-ulang kali setiap Ramadan, gitu ya. Padahal itu udah dibacakan dulu nih. Tapi Ramadan berikutnya dibacakan lagi, Ramadan berikutnya dibacakan lagi, Ramadan berikutnya dan seterusnya selalu dibacakan. Di reminder nih kita gitu ya. Karena iman kita itu fluktuatif gitu ya. Kadang bisa tinggi, kadang sedang, kadang turun. Nah, maka perlu banget nih kita mengecas iman. Mengecas iman dengan apa? Dengan mengikuti taklim-taklim, kajian-kajian keilmuan, keislaman seperti itu gitu. Nah, kemudian lebih cocok mana sih anak muda itu? Apakah melalui dakwah media sosial atau dakwah secara offline? Itu sebenarnya lebih ke diri kita masing-masing gitu ya. Kalau kalian sukanya dakwah yang offline itu, ya silakan gitu. Kalau kalian lebih senangnya dakwah yang online juga silakan gitu. Tapi kalau melihat mayoritas generasi muda itu adalah generasi milenial ya, generasi milenial yang kecenderungannya itu menggunakan media sosial. Jadi, peluang dakwah secara online ataupun peluang dakwah melalui media sosial itu lebih besar gitu ya. Lebih besar karena apa? Pertama, mungkin kelebihannya dia fleksibel. Jadi tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu dan bisa diputar berulang-ulang kali gitu. Bahkan sambil rebahan, sambil mau tidur kita masih bisa gitu ya dengar, kita mau dengar kajian dari syekh siapa gitu, mau dengar kajian dari ustadz siapa, ustazah siapa gitu ya. Bisa gitu. Jadi kayak gitu menurut kakak Zulfa gitu. Jadi lebih kayak kalau kemungkinan peluang besarnya untuk menggait generasi muda yang sekarang generasi digital gitu ya, banyak menggunakan media sosial, maka peluang terbesarnya adalah dakwah melalui media sosial gitu. Dakwah by social media seperti itu. Kayaknya ada biro keagamaan nih ya, tugasnya berdakwah nih di Rayon IPA. Mana nih anggota biro keagamaan? Oke, gitu Zulfa. Silakan ada yang ditanggapi lagi dari Zulfa. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Sepengalaman Zulfa kan beberapa kali Zulfa pernah ikut kenduri cinta di Caknun kan. Nah, di situ Zulfa nilai kayaknya generasi kita tuh emang butuh duduk bareng-bareng ulama, ya walaupun gak sejajar, tapi bahasannya ada gitu. Kalau dari YouTube sendiri kan feel-nya nggak dapet gitu. Kalau duduk bareng-bareng terus ngaji, maksudnya ngaji dalam tanda kutip, ya cuma nyampein dakwah gitu kan, walaupun banyak sharing-sharing dari manusia manapun gitu kan yang bebas berpendapat di situ. Jadi kayaknya kalau menurut Zulfa lebih baik ini deh, yang duduk bareng-bareng gitu. Iya, benar. Dakwah langsung. Dakwah langsung, benar. Karena ini sih sebenarnya kalian pernah dengar juga ya, mungkin kalian lebih tahu juga dari kakak gitu ya, terkait ketika kita datang ke majelis ilmu gitu ya. Nih, kalian pernah dengar mungkin niat dia itu nggak datang bisa di suatu masjid nih, lagi ada nih kajian gitu. Kita nggak sengaja datang sholat ke situ, tapi kita ikut mendengarkan, padahal nggak niat nih asalnya gitu ya. Nah, itu udah Allah catat nih kebaikan sebagai penuntut ilmu gitu kan. Walaupun ada yang datang ke majelis ilmu, terus dia datang dan hanya tidur, itu juga sebenarnya udah ada nilai kebaikannya juga gitu. Apalagi ketika kita duduk di majelis ilmu itu, ketemu langsung gitu kan sama ulama, yang paling dapat banget itu adalah charger imannya gitu. Nah, charger iman kemudian juga banyak gitu, pahala-pahalanya lebih banyak ketimbang di medsos. Karena apa? Karena selain charger iman, terus silaturahim juga, ya enggak? Kita bisa ketemu nih dengan saudara-saudara kita muslim gitu ya, kita bisa ketemu dengan syekh, ustadz, ustazah secara langsung gitu. Nah, melalui tongkrongan-tongkrongan ilmu itu, gitu, kita katakan tongkrongan gitu ya, biar lebih gaul. Tongkrongan-tongkrongan ilmu itu kayak dapat motivasi, dapat yang awalnya kita kayak lagi down gitu ya, lagi futur gitu ya, lagi rendah imannya, low bed imannya. Ketika datang ke majelis ilmu itu kayak ngecharge gitu ya, walaupun ngecharge-nya itu daya tahannya nggak lama gitu ya, tapi setidaknya itu udah mencharge iman kita. Memang bagus sih kalau kita bisa langsung datang ke majelis-majelis ilmu gitu. Makasih Zulfa, keren banget.
sering ikut kajian nih Zulfa? Makasih ya Kak. Beberapa kali sih Kak. Ya, Lagi sering ikutin Kenduri Cinta. peduli cinta di Dari mana tuh? Zul? kalau waktu itu aku pernah yang di UMJ itu tapi Cak Nunnya nggak datang. Terus kemarin baru banget di Taman Ismail Marzuki. Oh, Masya Allah. Keren. Nanti kalau ada info kajian-kajian offline itu, share aja ke grup Zul. Mungkin dari sahabat-sahabat tim pada pengen mau ikut gitu ya, bisa kita rihlah bareng gitu. Jadi ikut Boleh, kajiannya tuh. bareng. Boleh tuh, Kalian boleh. Oke, silaturahmi. siap. Iya. Nanti di-share infonya. Ya, Terus makasih juga Zulfa. di situ isinya nggak cuma dakwah doang tuh. Dia Iya. ada nyanyi-nyanyi juga. Oh, jadi Nyanyi-nyanyi yang luar negeri gitu loh. Dari nyanyi. bandnya Kiai Kanjeng. Masya Allah. Itu berarti Arab-Arab semua tuh nyanyiannya, Zul. Malah justru kemarin ada nyanyi One More Night. Tahu Wah, nggak Kak? Yang one Khalifah more. itu. Uh-uh. One More Night. Itu lagi Kamu- ngebahas apa ya? Tentang mengaji semalaman. Terus mungkin relate Uh-uh. sama lagunya kali ya. Ya ada Iya. yang nyanyiin gitu. Jadi one more night gitu ya. Kajiannya tentang mengaji semalaman. Jadi direlatin dengan lagunya. Keren, keren, keren. Nah, ini nih salah satu bentuk dakwah inklusif gitu. Jadi dakwah kita Islam itu nggak kaku loh gitu ya. Segala aspek ini kalau kita bisa mengintegrasikannya gitu dengan nilai keislaman itu sangat-sangat luas gitu. Islam itu nggak kaku. Islam itu mudah. Rahmatan lil alamin. Jadi orang yang masih merasa Islam gini amat dah gitu banyak banget aturannya ya mungkin dia belum ini kali ya belum dapat pencerahan. Kita doain aja gitu. Kita dewasa. Ada lagi Zulfa, ini udah 17.18 nih. Kalian udah masuk dari jam setengah 3. Setengah berapa? Setengah 4 ya kalian masuk. Maaf banget ya Allah. Ini drama banget nih ojeknya. Pesan pertama dibatalin gitu, abangnya nggak tahu tempatnya. Pesan kedua, abangnya nyasar gitu. Terus pas dijemput di jalan macet. Ya Allah, ujian banget. Itu, ya kasihan banget nih kalian udah nongkrong online dari tadi. Silakan Milda, ambil alih lagi Mil. Iya, baik. Terima kasih Kak Fatmi. Buat teman-teman dan kakak yang lain, ada yang mau bertanya lagi atau udah cukup? Kalau udah cukup, mungkin setelah ini ada sesi penyerahan sertifikat yang akan disampaikan oleh Kak Aisyah. Oleh Kak Aisyah, dipersilakan. Oke, boleh di-share screen sertifikat Zulfa tolong. Makasih buat Kak Fatmi yang udah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di acara Sapa Senja kali ini. Seru banget. Iya, sama-sama. Makasih juga ya kalian. Nanti aku udah di Ciputat nih. Kalian kalau ke Ciputat kabarin aja. Kita nongkrong di Secret. Secret kosong ya? Nggak pernah dikunjungi. Dikunjungi. Aku habis dari Secret. Tuh kan, Kak Fatmi yang nggak pernah ke sana. Kalian nggak ngabarin kalau lagi di Secret. Ayo dong, kajian Secret gitu. Bikin diskusi Sapa Senja offline. Nah, materinya dari kalian-kalian gitu, dari pengurus-pengurus anggota-anggota rayon, diskusi kan bentuknya, pemantik istilahnya gitu. Siap Kak, insya Allah nanti diadain secara offline. Iya. Aisyah ya, Kabiro Keilmuan ya, Aisyah ya? Iya Kak. Lagi KKN? Enggak? Oh, udah KKN, kan kakak yang panitianya. Iya, mantap. Alhamdulillah, udah selesai.
Ya, makasih banyak sertifikatnya. Sukses selalu buat raih IPA di bawah kepemimpinan Tung Dewi. Selalu membersamai ya kalian yang ada di sini ataupun yang belum sempat bergabung. Jangan ditinggalin Tung Dewinya. Gitu ya. Siap. Ya. Kalau capek istirahat dulu, tapi nggak usah pergi hilang. Betul, berkabar aja di grup kalau capek. Ya, udah konsekuensinya kok berorganisasi capek. Siapa sih yang nggak capek? Semua orang capek gitu. Tapi kan Betul. lagi-lagi komitmen ya, komitmen udah masuk organisasi. Apa sih yang mau dicari? Mau cari pengalaman. Tapi kalau nggak mau gerak juga percuma gitu kan? Pengalaman apa yang didapat? Gitu, pengalaman diem, nggak mungkin kan? Sangat ya. Ini Helga si paling acara nih, Masya Allah sekali Helga. Harus sibuk nih persiapan PBAK. Aku keilmuan tum sekarang. Oh, sekarang udah keilmuan, bukan kaderisasi. Keren. Harus multi ya, harus bisa gitu. Di kaderisasi bisa, di keilmuan bisa, keagamaan bisa, kewirausahaan bisa, humas bisa. Coba aja semuanya. Udah, silakan. Ini aku nggak bisa diam nih kalau ngomong. Semoga bisa bermanfaat sertifikatnya. Amin, makasih banyak Aisyah dan kawan-kawan. Mungkin dikembalikan ke Milda lagi sekarang. Iya baik, terima kasih kepada Kak Aisyah. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Jadi kesimpulan dari materi Citayam Fashion Week ini merupakan fenomena yang menunjukkan adanya tren pemuda dalam berdandan sesuai dengan hati mereka gitu sebagai pengungkapan ekspresi mereka melalui busana. Akan tetapi banyak terjadi kontroversial mengenai tren ini. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Akan tetapi semua dikembalikan pada diri mereka masing-masing untuk berekspresi tanpa meninggalkan kewajiban mereka. Baik sahabat-sahabati, tibalah kita di ujung acara. Acara yang terakhir yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh sahabati Helga Rizky Utami. Kepada Kak Helga dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Milda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai acara Sapa Senja yang materinya sangat luar biasa tren ini dengan pemateri yang nggak kalah luar biasa. Mari kita tutup acara Sapa Senja kali ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wasalli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi uqad wa tanfarid bihi qurab wa tuqda bihi hawaij wa tunalu bihi wagaib wa husnul khatim wa yustasqa ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal hamdi ya kashifal ghum ya man abdihi wa yaghfir wa yarham. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Da'wahum wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Kak Helga atas pembacaan doanya. Selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama. Buat sahabat-sahabati, boleh kita on cam dulu yuk, kita foto dulu bareng-bareng. Ayo on cam. Nabila, Dedek, Yuk yang lain ditunggu. Neng, Ayo guys. Ani. On cam dong. Haikal. Ayo on Nana. cam. Udah lama nih nggak lihat-lihat muka kalian. Udah lama juga nggak ketemu tempat nih. Aduh, ini masih di Jawa nih atau KKN ini? KKN, Kak. Masya Allah. Dapat tempat di mana ini? Di kos di Ciputat. Oh, di Ciputat. Udah pulang KKN-nya? Belum. KKN-nya KKN hybrid. Oh. Sehat-sehat ya kalian ya. Jangan lupa bahagia. Sehat juga tuh. Ayo, mau nungguin apa gimana? Gimana, Sah? Langsung aja adanya nggak apa-apa. Oke. Yuk. Kim. Inian ya, gaya-gaya. Senyumnya mana? 1, 2, 3. Bentar. Tahan. Yuk, satu lagi. Gimana tuh gayanya? Gaya Ryan IPA gimana? Ada gaya nggak Ryan IPA? Pergerakan. Pergerakan. Ayo. 1, 2. Lagi nggak? Lagi nggak, Sah? Udah kali ya. Udah kali ya. Ya udah. Izin live duluan ya. Kasih tuh ilmunya. Baik, terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya pada Sapa Senja sore hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu dalam keadaan sehat. Jika dalam membawa acara ini ada tutur kata maupun sikap saya yang kurang sopan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Mila Syahdatin Niswa, selaku MC pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sahabat. Terima kasih Kak Fatmi.